Perjuangan dakwah Rasulullah periode Madinah. Kenalan yuk. Kenalin, nama aku Aini Anjali Putri Kamalia. Panggil aku Angel ya. Aku lebih suka dengan panggilan itu. Aku dari kelas 10, IPS 4. Sebelumnya kita semua harus tahu Madinah itu terletak di mana. Madinah terletak di sebelah timur Laut Mekah. Awalnya masyarakat Arab mengenal Madinah ini dengan nama Yastrib. Mengapa begitu? Karena orang yang pertama kali tinggal di kota ini bernama Yastrib, salah seorang anak keturunan Syam, putra Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana kondisi masyarakat Yastrib sebelum adanya Islam? Jika dilihat dari kondisi kepercayaannya, masyarakat Madinah sebagian besar pemeluk agama Yahudi, Nasrani, dan juga pagan. Jika dilihat dari kehidupan sosialnya, penduduk Yastrib terdiri atas bangsa dan suku yang saling bertikai. Salah satunya adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka saling berperang, tidak pernah akur, karena mereka diadu domba oleh bangsa Yahudi. Untuk kehidupan sosial bangsa Yahudi itu sendiri, mereka memiliki keterampilan dalam berdagang dan selalu mendapatkan keuntungan besar karena mereka menerapkan sistem riba. Jika dilihat dari kehidupan perekonomiannya, Yastrib ini sudah jadi kota yang makmur dan juga subur. Yang di sana terdapat banyak sekali lembah berbukit, sumber air yang melimpah untuk mencukupi kebutuhan mereka, dan juga perkebunan yang sangat luas. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan juga anggur. Bahkan kurmanya menjadi kurma terbaik di dunia hingga saat ini. Strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah mendapat respon yang baik dari masyarakat. Sejak kedatangan Rasulullah, barulah Yastrib ini berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota yang bercahaya. Strategi pertama yang Rasulullah gunakan adalah mendirikan masjid. Masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah adalah Masjid Quba yang terletak di Quba. Kemudian Rasulullah dan para sahabat membangun Masjid Nabawi yang tanahnya dibeli dari seorang yang bernama Sahal dan Suhail bin Amr. Fungsi dibangunnya masjid untuk melaksanakan ibadah, untuk menerima pengajaran Islam, untuk mempersatukan kaum muslimin, untuk mengatur segala urusan pemerintahan, untuk tempat tinggal orang-orang muhajirin yang datang ke Madinah tanpa memiliki harta. Strategi kedua yang Rasulullah gunakan adalah mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Kemudian beliau juga mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Beliau juga membina hubungan baik antara kaum muslim dengan non-muslim. Beliau juga meningkatkan perekonomian dan juga perdagangan. Adapun usaha yang dilakukan oleh Rasulullah dalam meningkatkan perekonomian dan perdagangan, antara lain membangun pasar Islami tanpa menerapkan sistem riba, meningkatkan mutu pertanian, memanfaatkan ghanimah, harta rampasan pertempuran yang digunakan untuk modal berdagang, memberdayakan harta zakat, memberdayakan harta jizah atau pajak, jaminan keamanan bagi non-muslim. Strategi yang keenam adalah meletakkan aturan dasar Islam selain Al-Quran. Apa itu? Sikap, perkataan, dan juga perbuatan. Kemudian strategi yang terakhir yang Rasulullah gunakan adalah mengembangkan pendidikan dakwah Islam. Dalam penyebaran agama Islam dibutuhkan orang-orang yang pandai dalam membaca dan menulis, karena nantinya ayat-ayat Al-Quran akan ditulis kemudian dibaca agar bisa diteruskan ke generasi-generasi berikutnya. Peristiwa-peristiwa dakwah Rasulullah periode Madinah. Dakwahnya Rasulullah selama 10 tahun di Madinah tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa penting dalam setiap dakwahnya. Dan berikut beberapa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah saat berada di Madinah. 1. Piagam Madinah. Piagam yang berisi perjanjian formal antara Rasulullah dengan semua suku dan kaum penting di Madinah untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani Aus dan juga Bani Khazraj. Piagam Madinah terdapat 10 bagian yang mengandung 47 pasal. Sebanyak 23 pasal mengenai peraturan sesama Islam dan 24 pasal lainnya tentang orang-orang Yahudi. 2.
Perjanjian Hudaybiyah 1 Dzulqa'dah 6 Hijriah. Saat itu, Rasulullah bersama 1.400 umat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah dengan tidak berpakaian ihram dan membawa hewan ternak agar kafir Quraisy tidak curiga. Sesampainya di sana, di Hudaybiyah, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk pergi ke Mekah dan menyampaikan tujuan kedatangan kaum muslimin kepada kafir Quraisy. Tak lama setelahnya, terdengar kabar bahwa Utsman bin Affan terbunuh oleh kafir Quraisy. Bersama para sahabat, Rasulullah melakukan baiat untuk menyelesaikan masalah dan tidak melarikan diri. Peristiwa ini disebut baiat Ridwan. Beberapa saat kemudian, kafir Quraisy mengutus Suhail bin Amr dan melepaskan Utsman bin Affan. Sehingga kabar terbunuhnya Utsman hanyalah sebuah kepalsuan. Selanjutnya disepakati perjanjian antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. 3. Sikap Rasulullah terhadap kafir Quraisy. Selama hijrah dan berdakwah di Madinah, Rasulullah tidak pernah mengusik kafir Quraisy yang berada di Mekah. 2 tahun setelah kedatangan Rasulullah, Allah menurunkan surat Al-Hajj ayat 39-40 yang berisi tentang diperbolehkannya melawan serangan kafir Quraisy. Turunnya ayat tersebut membuat umat muslim aktif dan mempertahankan diri. Rasulullah juga terlibat aktif dalam beberapa pertempuran, dan berikut adalah beberapa pertempuran yang diikuti oleh Rasulullah. Perang Badar. Perang yang terjadi 625 Masehi di Lembah Badar bermula saat Khalifah dagang Quraisy berhasil lolos dari hadangan Rasulullah. Kemudian beliau mengutus 2 orang sahabat untuk menyelidiki Khalifah Quraisy tersebut. Kedua sahabat itu telah mendapatkan hasil penyelidikan di Al-Haura. Mereka kembali ke Madinah dan menyampaikan hasil tersebut kepada Rasulullah. Khalifah dagang Quraisy membawa harta melimpah. Jika khalifah tersebut berhasil dihadang, kaum Quraisy pasti terpukul baik secara ekonomi, politik, kekuasaan, maupun pertahanan. Usut punya usut. Ternyata pemimpin Khalifah Quraisy adalah Abu Sufyan. Ketika ia memasuki daerah Badar, ia tetap waspada. Dia berjalan mendahului kabilahnya dan bertemu dengan Majdi bin Amr. Kemudian Abu Sufyan bertanya pada Majdi, "Apa kau melihat pasukan Madinah yang lewat di sini?" Tanya Abu Sufyan. "Tentu saja aku melihatnya. Ada 2 orang pengendara unta yang berhenti di bukit lalu mengisi kantong air di sana. Kemudian mereka pergi," jawab Majdi dengan jujur. Dengan segera, Abu Sufyan menyelidiki tempat berhentinya kedua pengendara tersebut. Jejak yang ditinggalkan pengendara tersebut berasal dari Madinah. Kemudian Abu Sufyan kembali bergabung dengan Khalifah dagang dan mengutus sahabatnya untuk memberitahu kaum Quraisy agar menyelamatkan kafilah. Di saat ini, Abu Sufyan mengalihkan rute perjalanan kafilah menuju barat ke arah pesisir pantai, kemudian mengirimkan surat ke pasukan Mekah yang berjumlah 1.000 orang yang telah sampai di Jufah, lalu berjalan mendekati Badar. Di Madinah, Rasulullah telah mengadakan persiapan untuk keluar dengan 313 umat muslim. Setelah semuanya siap, semua bergerak menuju Badar. Saat pertempuran, Rasulullah terus berdoa di dalam tenda sambil memantau dan membakar semangat pasukan umat muslim. Beberapa waktu kemudian, beliau mendapatkan kabar dari Abu Bakar bahwa pertolongan Allah telah tiba. Umat Islam dapat memenangkan pertempuran. Pertempuran di Bukit Uhud 626 Masehi. Kafir Quraisy sangat ingin membalas kekalahan mereka saat di Badar. Pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan 3.000 pasukan berangkat menuju Madinah dan tiba di dekat Bukit Uhud. Pasukan dari kaum muslimin terdiri atas 1.000 orang. Di antaranya ada 50 pemanah. Mereka menempatkan para pemanah di atas. Strategi ini berhasil membuat pasukan Quraisy mundur dan meninggalkan pertempuran. Melihat hal itu, para pemanah turun dan meninggalkan tempat mereka. Hal ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk memutar pasukannya dan naik ke atas bukit dari sisi yang lain. Akibatnya, pasukan kaum muslimin terdesak.
Dengan segala upaya, kaum muslimin bertahan hingga dapat kembali menguasai keadaan. Kafir Quraisy dapat dibuat turun dari bukit, akan tetapi banyak syuhada yang gugur dalam pertempuran ini. Ada 70 orang, di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga mengalami luka yang cukup serius dalam peristiwa ini. Pertempuran Handak atau Ahzab 631 Masehi. Pada pertempuran ini, Salman Al-Farisi menyampaikan strategi untuk membuat parit yang disetujui oleh Rasulullah. Parit yang dibuat oleh kaum muslimin berhasil mencegah kafir Quraisy masuk ke Madinah. Dan mereka kalah setelah Allah mengirimkan hujan badai yang menghancurkan perkemahan mereka di sekitar parit. Pertempuran Handak dikenal dengan peristiwa Ahzab. Ahzab berarti gabungan. Istilah ini diperuntukkan kepada kafir Quraisy yang menggabungkan pasukan mereka dengan kaum Yahudi. Pada peristiwa ini turun beberapa surat Al-Ahzab ayat 10-13 dan juga ayat 22. Peristiwa ini juga menyimpulkan bahwa kekuatan paling besar yang ada di Arab tidak akan mampu mengalahkan kekuatan kaum muslimin. Hari ini, kita semua sudah belajar tentang kehidupan Madinah sebelum Islam. Kita semua juga sudah belajar tentang strategi-strategi yang Rasulullah gunakan ketika berada di Madinah. Kita semua juga telah mengetahui peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di Madinah. Semoga kita semua juga dapat mengambil hikmah-hikmah yang dapat kita teladani dari peristiwa-peristiwa ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhilil zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan umat yang mendapat syafaat baginda besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita semua sekarang sudah ada di akhir perjumpaan. Terima kasih dan sampai jumpa.